Duduk, saudara. Shalom, saudara. Shalom. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Suara siapa ini? Ada connect di sini. Hari-hari ini banyak orang yang berkeluh kesah. Dan mereka katakan masalah, persoalan, dan dunia ini bertambah susah. Dan according to the Bible memang begitu, bahwa dunia tidak akan bertambah baik. Saya mau dipoto dulu sebentar aja. Keren? Oke. Supaya bagus aja Pak, ya kan? Saya dikirimkan terus, ini Pak fotonya, bagus gitu. Dunia bukan bertambah baik, bertambah jahat. Because the Bible told us so. Saya pakai past, told. Jadi we have been already being told, diberitahu. Sekarang kita melihat dolar yang semakin naik. Bahkan ada satu statement dari pejabat tinggi negara yang notabene juga sahabat saya. Dia bilang bahwa sudah jangan makan beras lagi. Beras sudah naik mahal katanya. Dan beras itu mengandung gula yang banyak. Ya. Dan sekarang harga-harga juga meningkat naik. Bensin, ya. Biasanya saya bisa isi lebih banyak, sekarang tidak bisa lagi. Bayar lebih tinggi, tetapi dapat juga tidak lebih naik. Kebutuhan, keperluan meningkat. Saya melihat wajah-wajah di sini yang membutuhkan dan merindukan, ya. Supaya kiranya Tuhan tolong, saudara. Dan saya mau katakan buat saudara bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berhenti. Asal saya dan Anda tahu saja, ngerti saja, percaya saja, bergaul dengan Tuhan. Jadi saya keluar dari ibadah yang pertama, ada banyak orang bersalaman dan mereka bilang, Tuhan berkati Pak, Tuhan berkati. Dan tidak sedikit, bahkan istri saya belum kesini karena ada sahabat ya, yang juga punya masalah. Dia khusus datang ke sini. Tapi according to the Bible, tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kita. Halo? Aku punya Tuhan yang besar, bukan kecil. Apapun masalahmu, Tuhan bisa handle. Bahkan memenangkannya. Di Tuhan nggak ada cerita kalah, nggak ada. Kita nih yang maunya ngalah melulu dan kalah. Ikut Yesus harus sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang mungkin membuat Anda, mengajar Anda untuk tidak percaya kepada Yesus, jangan diikuti. Kalau Anda percaya kepada Tuhan harus sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena dia ada satu-satunya harapan kita, hanya Yesus. Dan dia berikan kiat kepada kita, itu sempurna. Anda tidak harus jadi benci, marah sama orang-orang yang mungkin merugikan Anda. Orang-orang yang mungkin membuat Anda menjadi terdegradasi seperti sekarang. No. Masih ada Tuhan. Masih ada Yesus. Di real saya bilang itu, masih ada Yesus. Dan hampir 1 juta orang tonton itu. Masih ada Yesus. Andalkan dia bukan sebagai ban serep, tapi yang utama. Ya. Even kita melihat ada orang jahat sama kita. Kita melihat keadaan yang makin tidak menentu. Baca berita kemarin seorang Elon Musk
itu bilang bahwa AI itu lebih berbahaya daripada bom atom. Dan Anda lihat kemarin istana memanggil pemerintah memanggil para konglomerat Amerika untuk membahas itu about AI. Dan Anda lihat bagaimana terbentuknya satu organization dunia, ya. Kalau Anda pernah dengar itu BRICS, itu dari negara-negara besar di dunia, Rusia, India, terus Brazil, South Africa, ya, dan masih ada beberapa negara lain. Itu sudah mewakili setengah dunia penduduknya. Mereka against the United States of America dollar. Jadi kalau kita lihat sekarang, sepertinya, dan Anda lihat bagaimana keadaan, apalagi sekarang tahun politik. Tahun depan kita punya presiden yang baru. Can you imagine bahwa Anda mau harapkan siapa? Saya mau harapkan siapa? Oleh sebab itu, ketika punya masalah yang besar, yang tidak bisa dikendalikan lagi, datangi Tuhan Yesus. Percaya kepada firman. Jangan salahkan siapapun. Tapi kita tahu bahwa keadaan akan seperti itu. Dan di Jerman atau di Amerika, di Jerman yang pertama, Germany, itu ada satu gereja yang sudah menerapkan AI. Jadi yang berkhotbah itu AI, not human anymore. Bahkan di Amerika sudah diuji coba tentang otak manusia yang harus dimasukkan chip untuk menolong manusia dari berbagai penyakit, tetapi dikontrol di otak. Apapun the reason, alasannya. Tapi kembali lagi firman Tuhan itu terbukti. Bahkan kemarin baru ditemukan nelayan, ya. Saya lupa di Cina apa di Filipina, seekor ikan yang besar di Jepang kalau tidak salah, besar sekali. Dan mereka percaya bahwa ikan itu adalah ikan tanda di mana akhir zaman itu tiba. Ikannya sangat besar. Dan itu ikan langka. Dan satu negara lain menemukan ikan juga yang luar biasa besar. Dan mereka percaya, ilmuwan percaya bahwa di dasar laut ada binatang atau ada makhluk yang lebih besar dari. And Revelation, Wahyu catat itu. Akan timbul nanti keluar dari laut. So, bagaimana sekarang kita menanggapinya? Apakah menjadi lebih khawatir? No. Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Caranya mudah. Yaitu intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dekati Dia. Minta hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Jangan tinggalkan ibadah. Sesibuk-sibuknya Anda, semalas-malasnya saya dan Anda, jangan tinggalkan ibadah. At least di hari Minggu Anda datang. Bahkan sahabat saya ini, kemarin kita baru jumpa ya. Tadi mana Elvis mana? Elvis lagi konser di luar. Udah. No. Ya. Dia tadi katakan tentang ada Manado, Ngana, Ngoni. Tadi dia bilang, ini jalan masuk buat saya. Teman saya, sahabat saya ini staf khusus Gubernur Sulawesi Utara. Ini. Dan kemarin dia undang temannya, sahabatnya, kita ngobrol. Profesor, doktor dengan 15 gelar, 15 atau 25 di belakang. Dia raih itu profesor di usia 43 tahun. Yang harusnya supposed to be dia dapat itu umur 39. Tapi karena satu dan lain hal Anda tahu tentang pergolakan itu. Sehingga dia raih itu usia 43, profesor. Dan sahabat teman-temannya di luar negeri dan dia sendiri sudah menyatakan profesor, dokter. Bahwa tahun depan ya ada satu virus lagi, satu
seperti pandemik yang lebih membahayakan sepertiga ini. Kemarin saja sudah porak-poranda kita dengan COVID-19. Saya 2 kali kena. Dan beberapa sahabat saya tidak sempat lagi hidup hari ini. Salah satunya adalah pendeta yang terkenal. Dan waktu dia mati, saudara, keluarganya tidak boleh melihat karena itu kalau nggak salah tahun 2020 atau 2021 lagi puncak. Dan tidak bisa dikenali lagi, tidak boleh. Ada satu teman, saya punya teman, ibunya meninggal atau papanya saya lupa. Itu mereka tidak diizinkan untuk masuk, hanya katanya ada di dalam ambulans. Begitu ambulans mau jalan, semua keluarga ditahan, tiba-tiba dia melarikan diri, dia buka itu ambulans. Karena dia masih muda, dia lompat. Dan waktu dia buka itu peti mati, bukan ayahnya di situ, orang lain. Saya mau katakan buat Anda begini, kita beruntung hari ini. Halo, masih boleh diizinkan hidup sama Tuhan. So, you have to use. Jadikan hidup ini berharga, saudara. Buat yang terbaik buat Tuhan. Jangan benci, jangan marah sama orang yang menjahili, menzolimi engkau. Terapkan itu kasih. Bukan hanya sebagai satu teori, tapi yang betul-betul. Kita ada di sini, Yesus bukan hanya di luar tapi di dalam. Coba kita lihat 1 Petrus 3 ayat 9. Ayo baca sama-sama, saudara. Ya, Anda lihat Alkitab saudara, jangan lihat saya, lihat Alkitab saudara. Oke? Tapi memang zaman semakin maju, saya nggak bawa Alkitab, Pak. Saya lihat yang di sini aja. Ada? Saya hafal ini ayat, saudara. Kenapa? Karena tahunan saya baca. Akhirnya jadi hafal. 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh apa? Memperoleh apa, saudara? Berkat. Dalam bahasa Inggris, itu kata memperoleh berubah atau berbeda dengan terjemahan kita, yaitu inherit. Apa? Inherit. Ada yang tahu artinya apa? Kenapa sih? Yang tahu jawab. Yang tidak tahu jawab. Yang tidak jawab keluar. Apa? Mewarisi. Kita ahli waris. Ahli waris apa? A blessing. Amin. What kind of blessing? Berkat apa, saudara? Berkat keselamatan, berkat kehidupan kekal. Tapi ada kiatnya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Saya pernah dicaci maki sampai hujan di muka saya. Saya lihat ke atas tidak turun hujan, kecuali dari mulut seseorang, muncrat. Sampai saya bilang, rasanya memang dia mau meludah tapi di sini gitu. Terus dia cicil. Terus. Tapi saya bilang, iya tapi saya nggak tahu. Dia saya kejar dia. Saya bilang sorry if I'm wrong. Orang kalau marah terus nggak jelas gitu, bukan dari Tuhan, jadi begitu bahasanya nggak jelas. Saya bilang sorry kalau saya salah. Dia lari lagi. Saya lihat lagi dia dekat WC, dia masuk, saya susul. Dia pria, saudara. Tolong terjemahan yang baik. Terus saya bilang, bos sorry kalau aku salah. Dia makan. Saya mau balas juga dengan bahasa Ibrani kuno. Saya keluar, Natal 2000-an, tahun 2000-an. Saya ke mama saya masih hidup dia.
Saya duduk, Alkitab saya taruh di situ. Mama saya bilang, ada apa? Karena dia lihat muka saya udah gak enak, ada apa? Terus saya nangis. Itu orang jahat. Pada alasannya sederhana gitu. Aduh, ece-ece. Tapi mama saya bilang, mag niet huilen. Bahasa Belanda siapa yang ngerti? Ya mag niet huilen. Kamu gak harus nangis. Saya bilang, tapi mama saya bilang, nanti kamu khotbah, yang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Kau harus khotbah lurus about Jesus. Not about that, about Jesus. Saya ketua persekutuan, Pak. Saya pengkhotbah. Mama saya bilang, remember that thing. Jangan balas. Saya khotbah puji Tuhan, saya nggak ngomong soalnya. Tapi sebelum saya khotbah, saya cari dia lagi. Ada di balik satu tembok yang besar. Dia di situ. Saya dari belakang puter. Saya pegang dia punya pinggang. Dia nggak bisa lari lagi kan. Sorry bos, kalau gua salah soalnya. Nah dia, ya udah ya bos ya. Kalau dari belakang, jadi saya lihat gini, kalau Yesus ngomong begitu pasti nggak salah. Kalau Alkitab ngomong begitu pasti nggak salah. Dan kalau saya berdiri di hadapan saudara hari ini, masih melayani Tuhan, karena tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Orang berhutang sama saya, saudara, Tuhan Yesus 1 M. Berapa Pak? 1 M. Tiap minggu itu persembahan, saya kasih dia Pak. Dengan alih-alih gitu, ya biar dia tertolong, dan dia bilang nanti istri bapak saya berkati. Ya Ma? Sudah datang. Istri saya bilang, iya Pak. Biar kamu melayani dan aku kan punya penghasilan sendiri seumur hidup. Nyata nggak sampai 1 tahun, berantakan. Ya berantakan hidup dia, tapi uang saya jangan berantakan. Saya bilang sama istri saya, Ma tagih 2-3 kali nggak bisa, udah hancur. Istri saya cuma ngomong, kembali lagi, orang kalau nagih nggak dapat bahasanya nggak jelas. Pak, ini orang ini. Saya juga harus terima dengan bahasa yang tidak jelas. Oke. Anda lihat saya, masa sih Pak? Iya di atasnya. Tuhan hukum saya sebesar-besar. It's a lot of money. Saya mau bilang, saya punya banyak teman pengacara hebat. Saya punya banyak teman yang, saya punya teman, mama saya bilang, no. Saya bilang, mama terus begitu, terus saja begitu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ada ayatnya nggak? Ada, kata mama saya. Di mana itu? Mama lupa. Ada orang khotbah begini, saya nangis. Dan di belakang saya ada mama saya bilang, Ma forgive me. Ada. Begitu keluar dari persekutuan doa di sebelah rumah adik saya bilang, maaf ya, memang ada. Ini dia ngomongin, ada yang, iya, natuurlijk, betul, iya, bahasa Belanda. Jadi saya nggak balas, saya bilang sama istri saya, lo tagi-tagi dapat buat lo tuh semua. Kita begitu, kalau yang susah-susah kita kasih istri. Kalau dapat buat lo. Tapi kalau colek Bu, lebih kenceng lagi. Ibunya, Jadi saya bilang istri saya bukannya percaya, saya bilang, gue kurang yakin kalau dia bisa bayar. Sampai detik ini nggak bisa bayar. Udah berapa tahun mah? Ada puluhan tahun? Lebih. Tapi jangan pikir bahwa saya jadi miskin. Tuhan gitu. Ya kan? Udah saya lepaskan aja pengampunan, walaupun berat. Aku lepaskan Tuhan. Saya tarik lagi. Aku lepaskan. Malam gak bisa tidur bos. Badan gatel semua merah-merah. Baru garuk tuh. Jam 2 pagi ke WC. Darah Yesus. Saya bilang gue jadi penyakitan.
Tuhan bilang, karena kau mengingat itu terus, kau harus ingat aku, kau harus lihat firmanku, maka aku akan memberkati engkau. Ya ini Tuhan, daripada kurap kudis begini nih Tuhan, gara-gara 1M. Tuhan bilang, lepaskan itu pengampunan, berharaplah kepadaku. Yes. Memang yes, ngomong gampang, besok pagi bangun ingat lagi. Lagi lihat fotonya, muduh. Dan mudah kita bilang, binasakan dia tuh. Hancurkan, tapi saya ingat lagi, jadi bagaimana dia bayar hutang kalau dia binasa? Oh Tuhan, hidupkan dia lagi Tuhan. Satu hari jumpa, ngobrol, makan, pernah dengar kali khotbah ini? Dia ke WC, mau bayar dia ke WC. Ini kurang ajar ini Ustaz. Saya bilang, Bill, saya tunggu. Enggak, dia bayar. Saya lagi yang bayar, dia ke WC. Saya salahkan istri saya, kemana dia mah? Istri saya bilang, ini temen lo bukan temen gue. Ya dia kemana? Nggak tahu. Saya mau ketok dia di WC. Bos, bayar dong bos. Jangan keliwatan begini. Manusia ada batasnya bos. Ya udah saya bayar. Gitu balik lagi baru. Udah dimain, udah. Saya tadi mau bilang biar korengan itu. Tapi saya lepaskan. Begitu keluar saya peluk dia dalam kasih. Tuhan berkati. Oh iya sama-sama bos. Dia nggak ngomong tentang 1M. Padahal saya udah lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah dia bicara Tuhan untuk yang terakhir kali. Dia nggak ngomong loh Pak. Ya udahlah, lepas saja ya. Let it go, let it go, let it go. Di mobil masih ngomong lagi. Karena ini juga yang ngotik-ngotik. Lo nggak nagih Bang? Enggak. Kenapa lo nggak nagih? Udah nggak nagih. Jadi kita harus lupakan. Ampuni. Dapat warisannya. Betul nggak? Betul nggak? Dapat warisan. Semuanya Tuhan kembalikan, lebih dari itu. Bahkan saya lihat dia kasihan. Hari ini saudara, kita harus belajar untuk menjadi orang yang sesuai dengan firman. Kita harus menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan kekal, bukan hanya di sini. Coba kita lihat satu ayat penting, Markus 10, ayat yang ke-17 dan ayat ke-22, tapi untuk mempersingkat waktu kita baca ayat 27. Yuk. Tadi saya bahas ini, tapi itu yang pertama, sekarang yang kedua. Baca sama-sama ayat 27, yuk baca sama-sama. Kalau kita sendirian kita nggak bisa melakukan, amin saudara? Nggak bisa lah. 20.000 aja berat, betul, apalagi 1M. Kita makan aja nih, ya. Saya punya teman sampai hari ini saya nggak mau makan lagi sama dia. Karena kalau saya sama keluarga saya terus langsung gini, dia minta bonnya, terus dia ngomong gini, ayam siapa yang pesen ayam? Anak saya, ayah om saya. Saya liatin nih, ayah om, satu apa dua? Satu om. Kayak diadili gitu loh, kesian. Dia kayak mau nangis sama saya, papa aku makan ayam kok jadi begini pak. Terus dia bilang, siapa makan rendang sama sayap? Ini kan lebih gede nih anak saya, saya om. Oh kamu makan 2? Iya om, 2 om. Begitu tuh om gak lihat dia gini, papa bayarin pak. Ada sepel. Istri saya, yang sayur hijau siapa ini? Saya pak, saya pak. Nah mati gue capek nih. Terus Pak Johan makan apa? Semuanya pak, saya semuanya. Semuanya pak, kuah, semua salahkan saya pak. Ampun. Padahal miskin apa kaya? Kaya raya. Lihat muka saya, kaya raya. Lamborghini dia, Ferrari dia, betul? Porsche dia. Tapi kaya begitu, ya. RT siapa RT? Aduh. Saya jawab bukannya itu refill. Bayar pak, katanya bayar. Aduh. Tadi saya mau ngomong, udah saya yang bayar aja. And putus hubungan perkawanan. Sampai di sini. Dan siapa yang memberkati hamba Tuhan segelas air putih saja, dia diberkati kok. Kenapa harus pakai rendang segala ayam disinggung? Tapi Tuhan bilang sama saya, lihat kita berempat tertuduh ya, nunggu hakim datang, putusannya berapa tahun gitu. Begitu pulang, mari Pak Johan kita ketemu ya. Nanti kita makan lagi dong di belakang bertiga. Nggak usah.
Nggak usah. Berapa kali diajak makan kita, saya, Bapak udah makan, kenyang. Berdua kali Pak tadi, pagi udah siang, padahal laparnya setengah mati. Saya takut, siapa yang teh saya pakai. Teh aja ditanyain, dia betul? Aduh. Saya kalau ketemu dia dari jauh, Pak Jo, nggak mau makan. Kenapa? Saya lagi puasa saya puasa. Pernah satu kali dia, saya makan sama orang lain. Dia, Pak Johane, tadi bilang nggak makan. Tiba-tiba laparnya datang Pak. Puyeng yang begitu. Ya. Saya makan sama dia beberapa kali, terakhir kali terbalik. Saya minta bil duluan. Saya bilang sama istri saya, ke sana duluan. Istri saya langsung bayar semua. Walaupun di mobil baru dia mukanya nggak enak, mahal Pak, mahal. Tapi untung gue nggak tanya sama dia siapa RT. Saya pernah makan di satu restoran terkenal, mewah, tapi saya nggak tahu. Saya dengan 5 pasang teman saya yang kaya raya semua. Tapi karena mereka sering bayar saya, gantian dong, betul. Hidup tuh harus gantian. Jadi waktu saya lihat cuma makan rumput-rumput dengan airnya segini nih, saudara. Enggak ada yang mau gede gitu, karena ini bukan restoran Indonesia, jadi cuma segini-segini. Jadi saya minumnya dikit-dikit. Rumput lautnya saya makan dikit-dikit. Saya pikir ini paling juga 1 jutaan. Jadi saya bilang sama istri saya, bayar. Istri saya, teman-teman saya bilang, ada apa Pak? Dia mau kesini. Istri saya jalan udah kayak Sri Kandi yang pemilik restoran hebat jalan. Istrinya teman saya teriak, Bu mau kemana? Udah nggak usah. Nah, tenang aja, tenang. Saya berdelapan dong. Ibu ngapain? Udah, gantian. Begitu dia lihat 12,5 juta. Ini istrinya teman saya, ada apa? Enggak ada apa-apa. Cuman kenapa ini kertas bergerak sendiri? Ada 12 tahun yang lalu, ada 2010, Mamal. Nah biasa lah, depan suaminya lagi ngobrol, dia bilang, Pak. Artinya 12.550.000. Saya kan goblok, 1.250.000. 1.250.000. Saya ngomong. Teman saya, kenapa? Mah, Bapak yang bayar. Dalam hati saya, lo sering bayar 20 kali gantian. Saya nggak tahu. Istri saya bolak-balik langsung di belakang saya. Dia tarik saya punya jas. 12.550.000. Lo mau bayar nggak? Oh jangan. Pakai hikmat dong, betul nggak? Jangan sok tahu, amin. Jangan sombong. Nggak sanggup kita, udah dong. Saya teriak, jangan main. Teman saya tanya, ada apa? Ini kok jadi mahal begini? Kenapa jadi 12.550.000? Siapa yang suruh Bapak bayar? Nggak tahu siapa yang suruh. Cuman gue mau jadi kelihatan hebat aja. Iya udah Pak, kita kan yang bawa ke sini. Udah bayar sudah, dia yang bayar dong. Jangan lama-lama tuh, kasir udah nunggu bini gue, bayar sudah. Istri saya bilang nggak malu, nggak usah, mungkin nggak usah pakai malu-malu lah. Langsung kita bilang kita orang biasa-biasa aja gitu. Begitu udah selesai bayar, itu minuman-minuman yang dikit-dikit itu yang teman-teman saya, saya habisin semua. Kenapa Pak Pendeta? Sayang, mahal banget loh. Itu rumput-rumput yang masih deket-deket, sambil satu-satu. Saya bilang nggak usah malu lah, waduh dia punya nasi cuman segini-gini, kita tahu kita orang Indonesia, betul nggak? Kalau nggak makan nasi itu kayaknya nggak nendang gitu. Nasi sambilin semua. Pak Pendeta aku jadi begitu, nggak boleh, sama Tuhan juga nggak boleh begitu. Besok sampai hari ini saya nggak pernah lagi ke restoran itu. Anak saya bilang, Pak restoran itu enak, nggak enak. Percuma. Coba Anda lihat itu, ayat yang ke-18 ya. Alkitab katakan begini, saudara. Yuk, mana dia itu? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, dari awal orang ini sudah berkata menyebut Yesus sebagai guru, but finally di ujungnya dia bersedih hati. Dia sudah angkat Yesus cukup tinggi, guru.
Tapi dia belum menyebut Tuhan. Dia tidak sebut Jesus as Lord, as the Lord, a Lord. Dia bilang guru. That's why Jesus bilang, kenapa kau katakan aku baik? Saudara, ketika Yesus bilang, kau tahu apa yang harus kau perbuat. Pergilah ke rumah, pulanglah ke rumah, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, datanglah kemari, ikutlah aku. Dia nggak terima. Ini persoalan kita, saudara. Kenapa seringkali kita tidak bisa diberkati atau kita tidak bisa menikmati itu berkat? Karena kita tidak kenali diri kita sendiri. Alkitab bilang, maka dia menjadi kecewa. Ayat 22, dia kecewa, sedih dan meninggalkan Yesus di sana karena hartanya banyak. So, sometimes we don't know who we are. Kita nggak tahu siapa kita. Tadi pertama saya bilang tentang integrity. Ini bagian yang kedua adalah identity. Identity. Jadi mengenali diri kita, siapa kita, who you. Kenapa seringkali kalau saya keluar dari gereja, saya dikejar dengan pertanyaan itu, who you? Dan saya jawab, I am the servant of God. I am your son. So, if you are the servant of me, of mine, the servant of me, maka dia katakan kepada saya, berlakulah, hiduplah seperti itu. Jangan jadi orang yang munafik sampai kita nggak tahu bahwa kita seorang ayah. Kita seorang yang sudah menikah, kita adalah seorang ibu, kita adalah anak Tuhan, saudara. Anda dan saya harus perlihatkan itu. Maka Alkitab katakan, you will inherit, engkau akan mewarisi berkat itu. Tidak akan pernah terlambat. Kenali dirimu. Jauhi kejahatan. Jauhi kejahatan, bahkan menjadi manusia yang tahu diri gitu. Tahu diri. Kalau saya adalah hamba Tuhan, tahu diri. Saya tidak boleh selalu dibayang-bayangi dengan fasilitas. Selalu dibayang-bayangi dengan gereja mau kasih gue berapa. No. Saya bersaksi di hadapan 2 putri saya. Ada istri saya, ada sahabat saya, ada keponakan istri saya. Seumur hidup saya nggak pernah menerapkan. Kemarin baru orang tanya, Pak, Bu, kalau mengundang Pak Yohan biayanya berapa ya? Istri saya bilang gitu, terserah Roh Kudus. Maksudnya Bu, ya terserah Roh Kudus yang di dalam engkau. Itu kan bahaya. Kalau dibilang, oh Roh Kudus bilang 20.000. Bisa. Saya kasih contoh terakhir. Saya pulang, saya dapat telepon karena istri saya lagi di Amerika. Dia bilang, Pak Johan, Pak, mau undang Bapak. Iya, udah bertahun-tahun saya nggak dapat Pak. Iya, kapan tuh Bu? Dia sebut. Saya bilang itu hari Selasa nggak bisa di satu daerah. Oleh sebab itu begini Bu, majuin aja hari Senin. Saya hari Minggu, saya bisa mampir ke tempat Ibu. Oke Pak, begitu mau tutup telepon dia bilang, Pak ada masalah. Apa masalahnya? Berapa ya Pak persembahan kasih? Saya bilang terserah Roh Kudus. Oh gitu ya Pak, iya. Terus dia tanya, Pak bagaimana dengan penginapan? Saya bilang, oh iya terserah, nanti begini. Saya seorang janda, saya cuma tidur di satu dipan. Dalam hati mungkin dia mau ngomong, masa Bapak tidur sama saya? Saya bilang, udah Bu, nggak apa-apa. Dia umur 80. Saya punya teman banyak di daerah itu, punya hotel, bintang 4, bintang 5. Udah Ibu nggak usah pusing dengan hotel. Terima kasih Pak. Oke ya Bu, Tuhan berkati. Pak saya punya masalah lagi. Apalagi? Tiket pesawat bagaimana Pak? Kalau Bapak naik kapal laut pasti 8 bulan baru datang. Saya bilang oke, kalau begitu tiket pesawat. Pak saya seorang janda, Bapak harus ingatkan itu, saya nggak punya apa-apa Pak. Saya jawab ya udah nggak apa-apa lah. Begini aja, itu tiket dari gereja, biar saya akan berkati. Terima kasih Pak. Pak belum yang kelima saya tutup, Tuhan berkati. Saya takut banyak masalahnya saudara.
Begitu nyampe selesai, hanya cuma 6 sampai 8 orang. Ibu-ibu tua semua, kaum ibu tua semua. Nyanyinya dalam nama, tarik napas, Yesus, dalam nama Yesus. Saya bilang, oh ampun lama banget ini. Begitu selesai saya bilang, oke, siapa Bu yang mau main musik? Enggak ada Pak. Kok ada gitar? Iya Bapak yang main musik. Oke, untung saya bisa main gitar ya 3-4 jurus. Siapa yang pimpin pujian? Bapak lah. Karena kita nggak ada pemimpin pujian. Oke, yang firman ya Bapak. Doa berkat, doa firman, Bapak juga lah. Oh kalau begitu semua saya ya. Kayaknya habis jatuh ketimpa tangga. Mudah 30 menit, 40 menit. Saya khotbah, saudara-saudara. Yang di belakang, enggak dengar Pak, enggak dengar. Saya bilang, saudara-saudara. Yang di depan, aduh berisik Pak, berisik. Susah. Udah selesai baru, Pak kasih persembahan ya Pak. Oh terima kasih Bu. Bu, iya kata Bapak tanya sama Roh Kudus. Saya sudah tanya Pak, ini. Saya terima, saya doakan. Bu, kata Roh Kudus, juga saya harus kembalikan ke Ibu. Tahu dia bilang apa? Memang saya sudah pikir begitu. Saya mau bilang kalau begitu Ibu jebak saya. Pulang saya jalan. Ini yang salah setan apa saya? Di bandara duduk, merenung. Aduh, habis bandar nih semuanya. Istri saya telepon. Pak, di mana? Di mana-mana lama. Jadi pulanglah. Oke, Tuhan sertai. Amin. Teman saya lewat. Pak Johan. Kok apa kabar? Baik. Mau kemana Pak? Jakarta. Yang jam berapa? 10 sama. Naik apa? Saya bilang Garuda, bukan Perkutut, Garuda. Wah sama. Mana Pak? Mana? Tiket diambil. Sebentar Pak. Dia tuker. Ganti bisnis kelas. Pak, bisnis ya. Dalam hati saya, ekonomi bisnis bahkan lebih enak ekonomi. Karena ekonomi sampai duluan. Apakah ada pesawat yang begini? Enggak ada. Ekonomi selamat, maka bisnis pun selamat. Betul kan? Kan bisnis di depan, enggak ada bisnis di belakang. Begitu nyampe, langsung kena itu. Bisnis ikut selamat. Ngobrol, ngalor ngidul, duduk di sebelah saya. Selesai terus dia bilang, 3 menit lagi saya selesai. Siapa yang mau kasih kode? Terus saya bilang, oke, saya sudah sampai Pak, saya ke istri saya dulu, silakan. Dia ke depan, dia ngomong bahasa Chinese. Eke nggak ngerti bahasa Chinese. Saya pernah nyanyi lagu di klub malam, karena saya dulu manajer dan juga MC dan lead vokal. Saya pernah tipu mereka. Karena saya tahu mereka mabuk semua. Ni tahu ya sembian, mau yang siang yang miming kau yang. Orang Tiongkok datang ke lu salah nyanyi, lu salah nyanyi. Saya jawab nih, Tuhan tahu. Saya bilang, lu yang mabuk, lu salah. Puyau lici, saya lupa. Michiao Miley, Michiao, Wang Dadung Mai Hawi, Manihai Yongxia. Dia bilang, lu salah, lu tipu-tipu, lu salah. Saya bilang, lu mabuk belah. Sampai lu nggak tahu lagunya apa. Nah, saya bilang sama itu orang lagi ngobrol. Itu bapak ngomong sama istrinya gitu. Saya juga nggak ngerti. Dia ngomong apa Tuhan bilang aku terjemahkan dengan mudah. Karena dia ngomong, terjemahannya gampang. Mana duitnya? Aku memberkati itu. Saya langsung, oh haleluya, haleluya.
Istrinya bilang, oh Jona betulnya kan Jona ada di atas. Terus saya bilang sama suami dalam hati, ambil dong, ambil, tolak dalam nama Yesus yang roh yang nggak mau ambil. Dia bilang gini, Pak tunggu ya bentar. Oh kasus begini gue tunggu habis. 2 jam juga saya tunggu. Orang yang masuk ekonomi, silakan. Kenapa Bapak nggak keluar? Saya tunggu teman saya. Lagi ngapain Pak? Wah cuman urusan kita berdua. Dia ambil, dia hitung. Saya dari belakang, darah Yesus. Jangan hentikan dia. Teruskan Tuhan, sampai engkau datang kali yang kedua. Dia yang punya duit, saya yang hitung. Ini ada Tuhan. Begitu selesai, saya kecewa. Kenapa kau selesaikan? Harusnya kau teruskan. Tiba-tiba dia balik ke saya. Pak Pendeta, dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan harus terima Pak, nggak boleh tolak. Tuhan bilang, ambil. Ini mau ngambil. Ini mau ambil. Nah, dia lempar sudah. Di tas saya, tas plastik. Herannya masuk, Ci. Masuk. Kenapa masuk? Tasnya saya buka. Begitu di luar, ketemu sopir, doa habis. Baru ini kan saya punya. Itu. Boleh kan hitung orang kita punya? Sopir lihat, tutup lah. Suka begitu, suka minta-minta. Tolong. Saya telepon istri saya. Ma, kalau itu ibu telepon lagi, terima. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi kenali dirimu, kau hamba Tuhan. Kenali dirimu, kau anak Tuhan. Kenali dirimu, kau orang yang sudah dikuduskan. Berlaku seperti itu. Dan tidak ada berkat yang tidak akan datang kepadamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.